Masya Allah, aku baru aja dapat keajaiban dari sholawat Jibril dan sholawat munjiat Mbak Vina. Pas tanggal 30 kemarin, aku dapat transferan rezeki 3 juta. Masya Allah, itu benar-benar nyata dan saya benar-benar tidak berhenti bersyukur Mbak Vina. Allah maha baik dengan segala kebesarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat munjiat ya teman-teman. Baik, di sini saya lanjut membacakan testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak Vina. Saya Rika mau menceritakan testimoni keajaiban sholawat munjiat yang saya rasakan Mbak. Waktu tahun lalu anak saya mau wisuda. Rencananya mau pakai baju sarimbit Mbak Vina. Dan alhamdulillah ada rezekinya uang pemberian dari almarhum ibu saya Mbak Vina. Terus sampai beli kainnya jumlahnya tuh sampai 800.000 kainnya aja itu Mbak Vina. Terus langsung ke tukang jahit minimalnya dalam tempo sebulan dari rencana wisuda itu Mbak Vina. Tapi baju jadinya tuh nggak sampai sebulan Mbak Vina. Saya kaget. Kata si bapak tukang jahitnya udah beres. Saya bingung, belum ada uang buat bayar jahitannya itu Mbak Vina. Oh iya, lupa saya Mbak Vina. Waktu itu sama suami saya di DP-in 200.000 ke si bapak jahitnya itu Mbak Vina, katanya buat ongkos jahitannya. Terus saya ngamalin sholawat munjiat cuman 200 kali setelah sholat duha. Dan saya berusaha untuk selalu sholat tepat waktu. Saya baca waqiah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Saya membaca surat yasin setelah sholat maghrib. Kemudian saya bangun malam untuk sholat tahajud. Dan setelah sholat tahajud saya membaca sholawat munjiat 300 kali Mbak Vina. Terus saya bingung sekali. La haula yuk kak, aku gitu kak ngomong sama anak saya yang gede itu. Kita bawa bajunya, kan belum ada uangnya bu, itu kata anak saya. Ayolah kak, bismillah, aku gitu ya. Ini ada uang 200.000. Terus ceritanya sampai di tukang jahit itu Mbak Vina. Saya kaget. Saya bilang ke si bapak jahitnya itu, berapa lagi pak sisa yang harus dibayar untuk ongkos jahitannya, aku gitu ya. Si bapak tukang jahit itu cuma tersenyum, cuman 100.000 lagi bu, gitu kata si bapak tukang jahitnya itu Mbak Vina. Masya Allah, tabarakallah Mbak Vin, saya kaget. Kan dari awal suami saya ngasih DP 200.000 ya. Ya di pikiran saya itu paling ya antara 500 atau 600 ribuan lah Mbak Vina. Tapi alhamdulillah Mbak Vina, saya punya uang 200.000 dikasihin ke si bapaknya tukang jahit itu, katanya kelebihan bu. Kata saya nggak apa-apa pak, aku gitu Mbak Vina. Terus alhamdulillah sepulang dari rumahnya si bapak tukang jahit itu Mbak Vina, saya di sepanjang perjalanan baca terus sholawat munjiat. Baik banget si bapak tukang jahitnya itu Mbak Vina. Alhamdulillah suamiku tuh seneng campur kaget Mbak Vina. Dan sampai sekarang jadi langganan si bapak tukang jahitnya itu. Anak saya mau buat baju lagi, saya titip buat si bapak tukang jahitnya itu sarung dan makanan Mbak Vina. Masya Allah, maaf ya Mbak Vina karena kepanjangan tulis ceritanya. Dan alhamdulillah Mbak, banyak keajaiban sampai sekarang. Nanti kapan-kapan saya cerita lagi ya tentang keajaiban sholawat munjiat yang Rika rasakan. Terima kasih banyak Mbak Vina. Semoga Mbak Vina sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rika atas kiriman testimoni keajaiban sholawat munjiat. Subhanallah ya teman-teman, di sini Mbak Rika mengamalkan sholawat munjiat dan mendapatkan keajaiban sholawat munjiat ya teman-teman. Di sini waktu tahun lalu anaknya Mbak Rika rencananya tuh mau pakai
baju sarimbit untuk acara wisudanya ya teman-teman. Dan alhamdulillah katanya rezekinya tuh sudah ada untuk beli kain itu, katanya dari pemberian dari almarhum ibunya Mbak Bu Rika. Terus dibeliin kain itu, kain untuk baju sarimbit itu ternyata 800 ribuan kainnya saja ya teman-teman, tuh belum ongkos jahitnya. Nah di situ karena Ibu Rika itu berkulit tukang jahit, karena rencana wisudanya itu sudah mau 1 bulan, ternyata dimudahkan lagi sama Allah, dapat keajaiban dari sholat munjat lagi. Ternyata di situ harusnya sebulan, jadi nggak sampai 1 bulan dijahitkan di si tukang jahit itu udah beres, kata tukang jahitnya tersebut ya teman-teman. Dan di situ bingung lagi Bu Rika karena belum ada uangnya, gimana mau bayar uang jahitannya gitu. Nah ternyata suaminya Bu Rika itu ngasih DP ke bapak tukang jahitnya itu sekitar 200 ribu ya untuk ongkos jahitannya ya teman-teman. Di situ Bu Rika karena bingung nggak ada uang ya untuk bayar ongkos jahitannya. Di situ Bu Rika berusaha untuk mengamalkan sholawat munjiat 200 kali setelah sholat duha, berusaha untuk sholat tepat waktu Bu Rikanya. Dan Bu Rika baca surat Waqiah setelah sholat asar, dan setelah sholat subuh baca surat Yasin setelah sholat maghrib. Terus bangun malam, Bu Rika tuh bangun malam untuk sholat tahajud. Lalu setelah sholat tahajud Bu Rika itu membaca sholawat munjiat 300 kali, dan Bu Rika sedekah subuh ya teman-teman. Subhanallah, di sini lagi bingung-bingungnya, katanya Bu Rika gini, lah ayo kak la haula aja gitu, katanya Bu Rika. Bener, yang penting bismillah aja, kata anaknya. Kan lo Bu kan belum ada uangnya. Terus Bu Rika tuh ngomong, ya udah kak bismillah aja yuk berangkat, katanya gitu. Nah ternyata si Bu Rika itu kan tanya ya pada si bapak tukang jahitnya itu, Pak, ongkos jahitnya kurang berapa gitu. Terus si bapak jahitnya tuh cuma tersenyum aja, cuma kurang 100 ribu saja Bu gitu ya, katanya tukang jahitnya itu. Masya Allah, di situ kan suaminya Mbak Rika itu ngasih uang DP 200 ribu. Terus kata si tukang jahitnya tuh sekitar kurangnya tuh 100 ribu loh. Kan perkiraan dari Bu Rika tuh sekitar 500 atau 600 ribu ya ongkos jahitnya ya Allah. Subhanallah, padahal Bu Rika cuman baca sholawat munjiat 200 kali setelah sholat duha, baca sholawat munjiat setelah sholat tahajud 300 kali. Di situ Allah kasih rezeki, Allah kasih keajaiban kepada Bu Rika berkat sholawat munjiat, berkat surat Waqiah setelah sholat asar dan setelah sholat subuh, berkat surat Yasin setelah sholat maghrib, berkat sholat tahajud karena Bu Rika bangun malam ya teman-teman. Dan Bu Rika juga bersedekah subuh. Subhanallah, di sini Bu Rika mendapatkan banyak sekali keajaiban dari sholat munjiat. Dan katanya Bu Rika, insya Allah lain kali Bu Rika akan berkirim testimoni tentang keajaiban sholawat munjiat karena Bu Rika mengamalkan sholawat munjiat. Baik, di sini saya lanjut membacakan testimoni dari Bu Yuliana. Assalamualaikum Mbak Fin, hari ini aku dapat keajaiban lagi. Alhamdulillah, 4 hari terakhir ini aku ngamalin sholawat Jibril 10.000 kali berturut-turut dan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Luar biasa Mbak Fin, aku dapat motor gratis dari saudaraku berkat amalan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu dan sholawat Jibril 10.000 kali. Alhamdulillah, barokah buat semua pengamal sholawat. Semoga dapat keajaiban sholawat, baik itu sholawat munjiat ataupun sholawat Jibril. Dan selanjutnya ini testimoni dari Mbak Ana. Masya Allah, aku baru aja Mbak Vina dapat keajaiban dari sholawat munjiat. Pas tanggal 30 kemarin aku dapat transferan rezeki 3 juta. Masya Allah, itu benar-benar nyata dan saya benar-benar tidak berhenti bersyukur. Allah maha baik dengan segala kebesarannya. Kalau pengen apapun baca sholawat munjiat, pengen hajat dikabul baca sholawat munjiat, pengen lunas hutang baca sholawat munjiat, pengen dapat jodoh baca sholawat munjiat, pengen punya anak keturunan baca sholawat munjiat, kalau hati lagi sedih baca sholawat munjiat, apapun masalahnya itu baca sholawat munjiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi ya teman-teman, kiriman testimoni tentang kisah keajaiban sholat munjiat dan sholat Jibril, subhanallah, di situ banyak sekali keajaiban yang dijelaskan oleh teman-teman kita pengamal sholawat Jibril dan sholawat munjiat. Di sini katanya Mbak Ana yang lagi galau baca sholawat munjiat, lagi sedih baca sholawat munjiat, pengen dapat jodoh pun baca sholawat munjiat. Kalau pengen punya anak keturunan, coba itu mengamalkan sholawat munjiat ya. Dan kalau pengen lunas hutang juga baca sholawat munjiat, coba aja dulu, siapa tahu dapat keajaiban sholawat munjiat. Karena membaca sholawat itu adalah amalan yang selalu diterima oleh Allah, nggak pernah ditolak oleh Allah ya teman-teman. Karena kalau kita sudah bersolawat, banyak-banyak baca sholawat munjiat, kita berpasrah pada Allah, terus kita bersyukur apa yang Allah kasihkan pada kita, insya Allah doa kita akan segera terkabul ya teman-teman. Jangan ngomong aku udah baca sholawat, aku udah baca sholawat munjiat tapi doa aku belum dikabul. Nah itu dia penghalangnya ya, itu karena kita ngomong kok nggak dikabul ya. Jelas Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita sudah ngamalin baca sholawat munjiat dan yakin hutang-hutang akan lunas, dapat jodoh, dapat rezeki berlimpah berkat sholawat munjiat, Allah pasti kasih apa yang kita sangkakan, karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholat munjiat itu tadi bisa menginspirasi kita untuk semakin kita semangat untuk membaca sholawat, baik itu sholawat munjiat, sholawat Jibril, sholawat syajaratul nukut, atau sholawat apapun itu. Karena semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah dan ampunan Allah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.